Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan dan karunia kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini dan seterusnya di bulan suci Ramadan kita diberikan kenikmatan dan anugerah yang besar dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, bulan yang istimewa sudah di hadapan kita, bahkan sebentar lagi kita akan memasukinya. Manakala bulan itu adalah bulan yang spesial di hati-hati kita, maka kita tidak akan pernah memberikan ruang untuk kita bercanda dan bermain-main dengan bulan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Akan datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Di dalam bulan suci Ramadan itu ada keberkahan bagi siapa saja yang memahami dan mengetahui hakikat bulan suci Ramadan tersebut. Banyak sekali kaum muslimin mengabaikan mutiara yang akan datang. Kalau kita bertanya kepada salah satu di antara kita, apabila besok 1 pekan lagi akan ada orang yang kaya raya, ya, crazy rich, ya ibaratnya, memberikan atau membawa uang dan membawa mutiara, membawa emas, dan itu akan dibagikan secara gratis cuma-cuma kepada kita. Itu saya yakin kalau dibagikan, contohnya di sekolah kita, itu seluruhnya akan mendapatkan dan itu akan ngantrinya luar biasa. Padahal itu hanya mendapatkan segelintir dari harta yang mungkin kita punya atau yang akan kita nikmati. Kita akan mendapatkan mungkin 1 miliar, 2 miliar dan sebagainya. Lebih daripada itu, bulan Ramadan memberikan bukan cuma sekedar harta, tapi pengampunan, yang itu adalah jannah, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar mutiara di bulan suci Ramadan tersebut bisa kita raih dan kita bisa happening. Puasa kita dengan bahagia, puasa kita lebih bermakna, kemudian sampai keluar bulan suci Ramadan tuh apa yang kita ingin dan cita-citakan itu terwujud, yaitu seluruh dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, hadis riwayat Imam Muslim, mengatakan, "Rohima anfu rajulin, rohima anfu rajulin, rohima anfu rajulin." Celaka, celaka dan celaka. Didoakan Rasulullah sampai kecelakaan 3 kali bagi siapa saja. Dakhal rohima anfu rajulin, celaka seseorang. Dakhala alaihi Ramadan, masuk bulan suci Ramadan, diberikan kesempatan untuk mendapatkan mutiara. Mutiara di sini bukan mutiara yang sesungguhnya kita akan mendapatkan harta banyak dan sebagainya, tapi pada hakikatnya adalah harta tersebut adalah harta pengampunan, beramal soleh, kemudian kita akan menjadikan orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 182. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sesungguhnya urgensi orang berpuasa itu adalah menjadi atau menjadikan orang tersebut derajatnya takwa kepada Allah. Kembali kepada orang yang dilaknat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang didoakan sama Rasulullah SAW, orang tersebut akan mendapatkan laknat. Atau mungkin bisa jadi kita, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Arkan Cendekia, bisa jadi mungkin apakah orang tua kita, atau mungkin kita sebagai guru akan mendapatkan laknat dari Allah. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengambil momentum bulan suci Ramadan tersebut. Kata Rasulullah,
dakhala alaihi Ramadan, besok sebentar lagi kita diberikan kesempatan masuk di bulan suci Ramadan. Kita, anak-anakku sekalian, siswa-siswi, guru-guru semuanya, Siti kita diarkan cendekia, bahkan masyarakat umum, bahkan seluruh dunia diberikan semuanya kesempatan masuk bulan suci Ramadan. Tapi apa? Kata Rasulullah, lanjutan dalam sabdanya tersebut, falam yughfar lahu, tapi dosanya tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sungguh penyesalan yang sangat luar biasa. Bisa jadi Ramadan ini menjadi salah satu riyad min riyadil jannah, taman dari taman surga. Kenapa? Karena kita bisa beramal soleh, kemudian puasa kita happening, kemudian kita bisa membantu sama, kita bisa berinfak, kita bisa itikaf, baca Quran dan sebagainya. Tapi ada yang bisa menjadikan dari lubang, atau mungkin dari penjara, atau mungkin dari alam barzahnya, dan itu siksaan bagi setiap orang. Kenapa? Karena memasuki pintu Ramadan ketika dibuka, kemudian orang itu memulai startnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah orang tersebut mendolimi orang, mulailah orang tersebut kata-katanya tidak terkontrol, kemudian menyakiti orang, mendolimi orang. Bahkan perbuatannya orang tersebut juga bisa melukai, bahkan kata-katanya, perbuatannya dan sebagainya. Bagaimana tips agar kunci sukses untuk memasuki bulan suci Ramadan? Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, dan ini anak-anakku sudah semua rata-rata hafal hadis yang mulia tersebut. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tapi banyak orang yang tidak tahu apa urgensi dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa karena imanan. Jadi kalau kita ingin puasa kita diampuni dosa-dosanya, kemudian kita akan bahagia, kemudian kita akan menumpulkan pahala-pahala pundi-pundi pahala yang begitu banyak dari awal Ramadan sampai puncaknya adalah 10 hari terakhir, Olimpiade kaum muslimin di 10 hari terakhir untuk berlomba-lomba semakin mengencangkan ikat pinggang kita. Kemudian semakin amal soleh semakin ditingkatkan. Kuncinya 2. Yang pertama, kalau kita ingin sukses untuk memasuki bulan suci Ramadan, maka yang pertama adalah puasa kita harus berdasarkan karena iman. Apa makna iman tersebut? Iman adalah bahwasanya kita meyakini, kita bahwasanya yakin bahwasanya puasa tersebut adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling pertama. Jangan karena terpaksa. Benar-benar itu perintah dari Allah. Ketika perintah dari Allah, pasti Allah itu akan memberikan sebuah janji. Dan janjinya adalah inna wa'dallahil haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar dan janji Allah itu surga. Kita akan yakin bahwasanya ketika kita berpuasa akan dimasukkan dalam surga namanya Ar-Rayyan. Yakin bahwasanya adalah puasa perintah dari Allah dan tidak pernah ada kerugian apapun. Bahkan coba kita cek bahwasanya puasa dari sisi kesehatan saja, gula darah stabil, kemudian kerja usus 12 jari itu ibaratnya berpuasa juga tidak capek ibaratnya. Bahkan rata-rata orang yang berpuasa itu badannya sehat. Itu dari sisi kesehatan saja. Apalagi ini perintah dari Allah, dari Rabbul Alamin. Tidak akan pernah menyia-nyiakan. Kemudian harus bahagia, harus senang. Jangan sampai ini mempuasa Ramadan kita udah nggak yakin. Bahkan ada yang meyakini bahwa puasa Ramadan itu tidak wajib. Na'udzubillah min dzalik. Ini bisa jadi kufur keluar dari agama Islam. Kita wajib meyakini bahwasanya puasa Ramadan itu wajib untuk kita lakukan kecuali bagi orang-orang yang mendapatkan uzur. Itu pun juga harus qadha atau membayar fidyah. Yang kedua, agar kita bisa menjalankan puasa Ramadan dengan bahagia dan kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar mutiara ini tidak terabaikan adalah yang kedua, ihtisaban. Kata Rasulullah, apa makna ihtisaban? Sebagaimana ulama kayak Imam Al-Khattabi mengatakan bahwasanya makna ihtisaban ini adalah ghairu mustathqil lisyami, tidak merasa berat dengan puasa tersebut. Jadi memasuki bulan suci Ramadan itu yang dikenal bukan makanan, makan lagi, bukan. Dia benar-benar merasa senang. Bulan suci Ramadan tuh kayaknya happy banget kalau mau bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan ampunan. Jadi puasa Ramadan itu ditunggu-tunggu. Bukan
Ya Ramadan lagi, Ramadan lagi. Ya saya nggak makan lagi nih. Saya terhalang makan nasi goreng nih. Saya terhalang makan kebab dan sebagainya. Atau saya terhalang makan atau minum cendol dan sebagainya. Ini bukan dari urgensi kehilangan makna dari puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah tidak merasa berat dengan puasanya. Jadi merasa senang. Kalau ini kita sudah merasa senang memasuki bulan suci Ramadan, maka masuk dalam sabda Rasulullah, dan itu kita insya Allah akan mendapatkan keutamaannya. Yang kedua adalah ghairu mustathqil li ayyamihi. Tidak merasa berat, tidak merasa panjang. Ghairu mustatil, tidak merasa panjang dengan puasa yang akan kita jalankan. Ya, banyak kan di antara kita baru sahur, kemudian duha, kemudian udah lihat jam. Ya, kira-kira berapa menit lagi, berapa jam lagi, padahal baru duha, baru jam 10. Kita ngitung padahal nanti berbuka itu jam 6 atau jam 6:04. Berarti kita ngitung jam berapa? Kita tidak perlu. Bahkan kalau orang yang itu pengennya lama lagi, kalau udah berbuka tapi kan nggak boleh. Ketika sudah berbuka, ya sudah kita harus makan. Ya. Tapi ada orang. Kemudian ada yang mengatakan dihitung lagi jamnya. Oh, bahkan dia ngitungin jam terus. Jam berapa dan sebagainya. Merasa panjang banget kayaknya waktunya itu. Baru jam ini. Kemudian ada ya beberapa orang juga, Masya Allah, liatin saking merasa berat itu dan sebagainya itu. Kadang-kadang kayak karet terkumpul itu kayak mie goreng katanya. Itu sudah halunya udah keparah ini ya. Bahkan katanya ada kecoa aja dari kejauhan itu kayak kurma. Masya Allah, itu bener-bener deh. Jangan sampai ya kita puasa Ramadan itu benar-benar penuh perjuangan. Dan ini insya Allah akan menjadikan makna yang luar biasa manakala kita puasa tersebut dengan bahagia, dengan senang, dan insya Allah tidak akan pernah merasakan bahasanya hari-harinya itu terlalu panjang dan tidak akan diberatkan. Makanya kita harus semangat. Makanya puasa Ramadan jangan sampai tiduran terus semuanya. Bukan nggak boleh tidur boleh, tapi tidur sebatas untuk mengistirahatkan, kemudian nanti kita beraktivitas kembali. Ya, wallahu taala alam. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan tentunya kita jangan sampai mutiara yang sebentar lagi akan datang tersebut, yaitu bulan suci Ramadan, terabaikan begitu saja. Dan lebih parah lagi, manakala kita keluar dari bulan suci Ramadan, tidak akan diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.